Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di aula SD Negeri Tulungsari kita tercinta ini dalam rangka pembahasan pembelajaran mendalam yang sudah saya dapatkan saat pelatihan di SD Negeri Karangsari selama 5 hari. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, terima kasih telah hadir untuk mengikuti pembahasan pembelajaran mendalam pada pagi hari ini. Yang pertama, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu Guru apabila saat nanti saya menyampaikan materi ini kurang tepat karena masih dalam pembelajaran 5 hari pelatihan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, sebelum saya menjelaskan apa itu tentang pembelajaran mendalam, itu ada yang dikatakan sebagai pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Bisa disingkat dengan kata PPT dan PPB. Yang dikatakan PTT itu artinya anak tidak ada kemajuan, tidak ada kemauan dalam menanggapi suatu materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Itu yang dikatakan sebagai PTT. Sehingga pada saat anak itu diberikan materi, mungkin anak itu menerima ya Pak Bu. Tetapi saat dikasih soal tantangan, anak tersebut menyerah. Tidak ada yang namanya untuk memecahkan suatu masalah. Itu yang dikatakan sebagai PTT atau pola pikir tetap. Tetapi kebalikannya itu ada pola pikir bertumbuh. Artinya apa? Itu kebalikan dari PTT. Kalau PTT tadi tetap, sekarang bagian bertumbuh itu anak ada kemauan. Apabila anak kita diberikan tugas latihan yang lebih menantang, itu anak tersebut mau mengerjakannya dengan baik, berusaha untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian lanjut. Nah, sekarang lihat Bapak Ibu di sini ada yang namanya lingkaran yang dipenuhi dengan tulisan-tulisan banyak. Mungkin Bapak Ibu kalau cuma melihat seperti ini pusing ya Bapak Ibu ya. Iya, karena kita sudah melihat di sini Pak Bu, yang pelajaran mendalam ini semua yang ada tulisan di situ kita mau tidak mau harus mempraktekannya kepada peserta didik. Mohon maaf, untuk pembelajaran mendalam tidak ada peserta didik, tapi diganti dengan murid. Lingkaran paling dalam itu dikatakan sebagai pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam ini cakupannya sangat banyak sekali. Yang pertama, lanjut. Saya jelaskan terlebih dahulu tentang pengertian pembelajaran mendalam. Apa itu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam itu pembelajaran yang memuliakan dengan proses pembelajaran yang berdasarkan dengan berkesadaran, kemudian bermakna dan menggembirakan. Artinya di sini harus dilalui dengan 4 olah pikir atau yang disebut dengan 4O. 1, ada olah rasa, olah hati, lanjut. Ada olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olah raga. Olah pikir itu seperti apa? Di saat kita memberikan materi, kita bahwa sadar. Di situ kita akan memahami apa yang akan disampaikan. Kalau kita sebagai pendidik, berarti kita sudah mengerti olah pikiran kita. Oh, kita mau menyampaikan apa kepada peserta didik kita, kepada murid kita. Kita harus memahami terlebih dahulu, kemudian baru muridnya. Kemudian yang kedua ada olah rasa. Saat kita memberikan materi, bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan, bagaimana siswa tersebut tidak suntuk, bagaimana siswa tersebut biar menjadi lebih aktif. Kemudian ada olah hati. Apa ini olah hati? Kalau kita mengajar dengan penuh rasa
nilai-nilai moral kita. Kemudian yang terakhir ada nilai olahraga. Kita sudah sampai untuk belajar, kemudian kita juga harus melihat keadaan fisik kita untuk menjaganya tetap lebih baik, yaitu dengan cara olahraga. Nah, dalam kerangka pembelajaran mendalam itu dikenal dengan rumus 8334. Nah, yang pertama itu ada pembelajaran, kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran yang pertama itu ada yang pertama ini dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan itu ada 8 ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, yang pertama itu ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bagaimana kita menanamkan nilai-nilai agama kepada murid kita, baik kita maupun murid kita sebagai pendidik dan murid kita sebagai peserta didiknya. Kalau di SD kita, alhamdulillah untuk keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini sudah dilakukan kalau tidak salah setiap hari Selasa, yaitu ada literasi untuk membaca surat-surat pendek. Kemudian kewargaan ini tentang kehidupan sosial bermasyarakat. Kemudian ada lagi penalaran kritis. Penalaran kritis di sini berkaitan dengan memahami, berpikir kritis untuk memecahkan suatu masalah yang benar-benar masalah itu harus terdapat ujung penyelesaiannya. Kemudian ada lagi yang namanya kreativitas. Kreativitas itu di mana misal seorang murid itu memberikan kreativitas inovasinya, kemudian memunculkan ide-idenya, memancingkan kepada murid yang lain untuk menjadi lebih baik. Kemudian ada lagi tentang kesehatan, baik atau kesehatan fisik ya Bapak Ibu. Jadi kesehatan lahir dan batin. Apabila anak itu sudah sehat, kita sebagai pendidik juga sehat, maka kita juga akan memberikan materi dan pendidik juga menerima materi tersebut menjadi lebih menyenangkan. Kemudian ada komunikasi. Komunikasi ini bagaimana Bapak Ibu nanti di saat menjadi pendidik itu harus ada komunikasi, baik antara murid dengan guru ataupun guru dengan rekan guru juga. Kemudian ada kemandirian. Kemandirian ini masalah tugasnya. Anak itu bertanggung jawab tidak kalau diberikan tugas. Kemudian selesai enggak tugasnya. Kemudian ada juga kolaboratif. Artinya apa? Kolaboratif itu secara gotong royong ataupun kerjasama. Dalam satu kelompok itu harus menyelesaikan tugasnya bersama-sama. Apakah semuanya itu menyelesaikan bersama secara kolaboratif atau hanya mandiri? Itu kita harus bisa membedakan antara mandiri dan kolaboratif. Selanjutnya itu ada prinsip pembelajaran mendalam. Prinsip pembelajaran mendalam di sini disingkat dengan BBM. Yang pertama berkesadaran, yang kedua bermakna dan menggembirakan. Untuk berkesadaran, artinya berkesadaran apa? Di sini peserta didik menyadari bahwa peserta didik itu benar-benar siap untuk menerima materi yang diberikan oleh pendidik. Kemudian peserta didik atau murid ini harus konsentrasi, di mana saat pendidik memberikan materi saat pembelajaran, sehingga murid tersebut harus berkonsentrasi karena harus berkesadaran, sehat lahir dan batin. Kemudian yang kedua ada kata bermakna. Bermakna ini di mana saat peserta didik ataupun murid menyelesaikan tugas atau memecahkan suatu permasalahan dikaitkan dengan kehidupan nyata, sehingga permasalahan itu benar-benar terselesaikan, tapi lebih bermakna karena anak tersebut itu sudah menyelesaikan dengan bukti nyata yang pernah dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyenangkan. Menyenangkan di sini dilihat dari lingkungannya. Bagaimana saat kita pembelajaran, apakah lingkungan kita mendukung? Di saat pembelajaran kita juga lihat
bagaimana dalam bakat anak, prestasi anak. Jadi kita saat pembelajaran itu dilihat kriteria anak ini tipenya seperti apa. Kemudian menyenangkan, bagaimana menyenangkan ini pembelajaran bisa terwujud menyenangkan, anak tersebut tidak ngantuk, anak tersebut tidak malas, dan anak tersebut bisa menangkap materi itu dengan baik, dengan menyenangkan, dan mudah dipahami apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Jadi intinya dalam pembelajaran dalam ini harus benar-benar menyenangkan. Kemudian ada lagi tentang pengalaman pembelajaran. Pengalaman pembelajaran ini juga disingkat dengan 3M, yaitu memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Yang pertama, untuk memahami. Apa sih memahami? Tadi sudah saya sebutkan bahwa yang dikatakan memahami itu adalah murid harus memahami terlebih dahulu apa yang akan dipecahkan suatu permasalahannya. Sudah saya contohkan di sini. Di sini saya memberikan contoh pentingnya menulis sebuah paragraf dengan tepat. Kalau kita hanya memahami, oh sekarang belajarnya itu tentang menulis paragraf. Mungkin siswa murid tersebut hanya mengatakan, oh tentang menulis paragraf pelajaran bahasa Indonesia. Tapi belum sampai kemana paragraf itu bentuknya seperti apa. Mungkin siswa tersebut belum memahami. Jadi hanya mengerti terlebih dahulu, sekarang adalah menulis sebuah paragraf. Lanjut. Setelah memahami, kita baru mengaplikasikan. Aplikasi itu yang pertama menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya. Jadi kalau kemarin misalnya ini menulis ide pokok, berarti kalau tentang kebersihan, kita mengkaitkan kemarin anak-anak itu sudah membersihkan lingkungan sekitar atau belum, kayak gitu. Jadi dia memancing atau merespon anak-anak pikirannya untuk tergugah menjadi belajarnya lebih baik. Kemudian untuk dasar itu murid memahami penulisan paragraf dan cara penulisannya. Pada mengaplikasikan ini, murid menerapkan penulisan paragraf dengan tepat sesuai dengan EYD dan tanda baca yang sesuai. Karena dalam penulisan ide pokok ini harus ada namanya paragraf. Mulai dari mengaplikasikan ini, anak diajari bagaimana cara penulisan pembentukan dalam paragraf. Karena kita berfokus pada penulisan paragraf. Apakah dalam penulisan paragraf itu harus sejajar dari awal hingga akhir? Apakah dalam penulisan paragraf itu satu bait ataupun satu paragraf harus terdiri dari 7 baris? Itu ada peraturannya semua. Setelah tanda baca, apakah penulisannya harus menggunakan huruf kapital? Kemudian paragraf, ide pokoknya, apakah itu ide pokoknya berada di awal, di tengah, ataupun di akhir? Nah, ini baru mengaplikasikannya. Kalau kita sudah bisa mengaplikasikan kepada anak, anak itu sudah memahami, baru lanjut kita merefleksikan. Setelah anak memahami, kita tadi menyuruh kepada anak, cobalah lihatlah lingkungan kelas kita. Kalau lingkungan kelas kita ini bersih, kita ubah coba. Buatlah satu paragraf saja untuk dibuat paragraf baik deduktif, induktif maupun campuran. Yang ide pokoknya boleh di awal, di tengah, ataupun di akhir. Kalau sudah bisa, nanti kita melihat dari kerjaan anak tersebut, hasil kerja tersebut, apakah anak itu termotivasi dengan yang tadi kita sampaikan. Kalau memang anak tadi termotivasi, berarti anak tadi itu bisa menjawabnya dengan baik. Kemudian pencapaiannya pada diri sendiri. Kalau anak tadi sudah bisa saat kita koreksi nilainya bagus, itu mencapai penilaian diri sendiri, sehingga siswa itu semakin, oh iya, saya bisa ya seperti ini. Ternyata penulisan paragraf itu seperti ini ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian peserta didik juga mampu kalau sudah bisa mengaplikasikannya, merefleksi yang terakhir, berarti bisa untuk memberikan pengertian kepada temannya yang belum bisa dengan cara tidak emosional. Nah, kemudian lanjut. Nah, sekarang itu kerangka pembelajaran mendalam. Kerangka pembelajaran mendalam ini
dari sekolah Teluk Salin ada 2, saya dengan Bu Mara. Jadi untuk penyelesaiannya kita bagi 2. Saya tadi mulai dari awal sampai ke yang ini kerangka pembelajaran mendalam.